Sobat calon guru semuanya, pada video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Ketika kita melakukan pengelolaan kinerja di PMM, di sini sebenarnya di bagian 1 untuk pelaksanaan observasi sudah checklist warna hijau semuanya. Kemudian di bagian kedua pun juga demikian, di bagian pelaksanaan tindak lanjut ini kita sudah checklist warna hijau semuanya. Nah, di sini artinya kita sudah selesai ya untuk pengelolaan kinerja di PMM. Namun ketika kita masuk ke beranda depan, ternyata di bagian pelaksanaan kinerja untuk praktik kinerja ini kita masih 75% teman-teman. Nah, seharusnya di sini adalah 100% ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah solusinya pelaksanaan praktik kinerja sudah selesai tetapi kok tidak bisa 100%. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penuntasan kinerja di PMM? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini saya masuk ke akun kinerja PMM saya ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan PMM, atau kalau misalkan kita sudah membuat pintasan di laptop kita ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, sesuai dengan alurnya untuk pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar yang nantinya itu akan termigrasi ke kinerja BKN, maka kita klik di sini, yaitu pada bagian pengelolaan kinerja. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengelolaan kinerja di semester ini adalah dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Nah, artinya di bulan Juni ini nanti kita harus sudah selesai ya untuk di bagian penilaiannya ya. Inilah nanti wewenang dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolahnya. Jadi di bulan Juni nanti kita harus sudah tuntas dan sudah termigrasikan dengan sempurna untuk pengelolaan kinerja kita yang tersinkronisasi ke kinerja BKN. Nah, untuk pengelolaan kinerja ini adalah kita bisa coba lihat di bagian sebagai pegawai ya. Nah, di sini idealnya ketika kita sudah melakukan seluruh pengelolaan kinerja, ini kan sudah 100% ya. Nah, artinya di sini kita cek, ini adalah kita sudah selesai, yaitu di bagian pemantauan sudah checklist, kemudian pelaksanaan observasi ini adalah oleh atasan sudah checklist, sudah dilakukan, kemudian pembinaan tidak lanjut sudah kita isi, kemudian di sini juga sudah selesai. Nah, idealnya kalau misalkan sudah checklist semua warna hijau seperti ini kita sudah 100% seperti ini teman-teman. Namun kita cek yaitu di akun salah satu kawan kita ya, yang mana di sini sebenarnya juga sudah selesai ya. Ini sudah ada ucapan pelaksanaan praktik kinerja selesai. Maka di sini akan tampil seperti ini. Di bagian ini checklist, kemudian di sini juga checklist, sudah checklist semua. Namun ketika kita masuk ke beranda ya, nah kita masuk ke beranda sini, maka tampilan kita ini nggak bisa nih 100%, ini masih 75%. Coba ini 75%, kita cek praktik kinerja, ini kalian bisa lihat semua sudah checklist warna hijau. Namun di sini masih 75%. Tentunya kalau misalkan 75% ini nanti dimigrasikan disinkro ke kinerja BKN pun juga hasilnya nggak akan bisa terbaca dengan baik ya, tidak akan bisa nanti dicetak sebagai suatu SKP yang menurut versi lengkap. Nah, solusinya seperti ini, seperti apa solusinya? Nah, berdasarkan pengalaman saya, ini adalah ketika teman-teman di sini sudah terlebih dahulu menyelesaikan tahapan-tahapan ini, namun di sini tampilannya masih 75%. Itu adalah dikarenakan yaitu ketika teman-teman ini seharusnya ketika kita itu melakukan pengelolaan kinerja di PMM, itu kan kita harus mengedepankan yang namanya musyawarah dan berdiskusi dengan atasan kita. Kalau misalkan kita ini sebagai seorang guru, berarti kita selalu berdiskusi terkait tentang pembelajaran, terkait tentang pelaksanaan tahapan-tahapan di bagian observasi dan pengelolaan kinerja ini, termasuk di pelaksanaan observasi maupun juga pelaksanaan tindak lanjut ini dengan atasan kita, dengan kepala sekolah kita. Nah, tentunya kondisi yang seperti ini teman-teman cuman mengisikan saja, jadi mungkin kurang komunikasi. Nah, tentunya di sini nanti harus sinkron ya antara pengisian pengelolaan kinerja yang ada di akun guru dengan di akun kepala sekolah. Yang mana di sini adalah di bagian pemantauan kinerja, misalkan kita akan mengisikan dokumen persiapan. Kemudian kita bilang ke kepala sekolah, kita diskusi, maka kepala sekolah login ke akunnya kemudian menyetujui.
kesepakatan. Kemudian pemantauan kinerja pun juga demikian. Ini kita observasi, kepala sekolah juga melakukan hal yang sama di akunnya. Termasuk juga di bagian pembinaan kinerja isi dokumen tidak lanjut, ini pun juga Bapak Ibu kepala sekolah, ini juga ada hal-hal yang perlu dilakukan, termasuk juga untuk penilaian dan lain sebagainya ya. Jadi antara hal yang dilakukan di akunnya guru dan juga akun kepala sekolah itu harus sama ya tahapannya. Kemudian termasuk juga di sini juga demikian. Ya di sini itu pun juga demikian. Nah, untuk kasus yang seperti ini semua sudah tuntas checklist warna hijau. Namun di bagian beranda ini kita nggak bisa 100%, masih 70%. Ini penyebabnya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ini adalah ketika teman-teman di sini sudah selesai, yaitu mengisi dokumen tidak lanjut di bagian pembinaan kinerja ini. Kita sudah mengisi ya, yang rinciannya kita bisa cek di sini. Setelah muncul di sini, teman-teman pasti langsung mengisi yang di sini. Karena apa? Karena setelah kita menyelesaikan pengisian yang ada di tahap ketiga, otomatis di tahap kelima ini sudah bisa diklik dan bisa diisikan. Itulah yang menyebabkan tidak bisa 100%. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah seharusnya seperti apa? Langkah seharusnya itu adalah ketika kita sebagai guru ini telah mengisi di bagian ini, maka sebaiknya itu kan kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah login ke akunnya, melakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan wewenangnya di PMM. Nah, entah itu meneliti, kemudian juga mengecek. Nah, ini melalui diskusi kan. Nah, setelah beliau menyelesaikannya di akun kepala sekolah, maka barulah kita mengisi ini. Nah, kalau misalkan kita tidak berdiskusi, kita sudah mengisi ini, kemudian kita langsung mengisi ini, maka di bagian ini beliau dari kepala sekolah kita ini sudah nggak akan bisa untuk melakukan pengisian ya untuk di akun kita. Nah, solusinya bagaimana? Sesuai dengan pengalaman saya, solusinya ini kita ubah saja di sini. Jadi langkah berikutnya adalah sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Ini adalah saya klik di sini, diubah ini. Ini kan rinciannya sudah ya. Nah, ini rinciannya sudah, ya kan? Nah, ini. Kemudian kalau misalkan kita klik lanjut adalah demikian, ini isiannya. Nah, ini kita mempelajari modul sesuai dengan keinginan kita. Nah, langkah berikutnya yang saya lakukan ini adalah kita, karena kepala sekolah itu belum menyelesaikan di tahap yang ketiga ini di akun beliau, maka saya klik ubah. Nah, kemudian saya ubah di sini, kemudian saya ajukan perubahan, kemudian saya mengerti. Nah, ini kita tunggu. Kalau misalkan lama ini kita reload dulu ya. Oke, sudah. Selanjutnya di akun kita ini nanti selamanya juga akan tetap seperti ini, yaitu perubahan sedang diajukan seperti ini. Dan langkah berikutnya apa? Setelah kita mengubah atau edit ini, langkah berikutnya ini kita berdiskusi dengan atasan kita, yaitu untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Berikutnya kita ngomong ke kepala sekolah, Bu atau Pak, saya sudah mengajukan perubahan, mohon dicek akunnya. Kemudian kepala sekolah nanti akan mendapatkan notifikasi. Kemudian dari Bapak atau Ibu kepala sekolah, maka beliau nanti akan login ke akunnya masing-masing, yaitu ke pengelolaan kinerja sini, bisa klik di pengembangan diri. Dan berikutnya dari Bapak atau Ibu kepala sekolah kita, ini nanti akan mendapatkan notifikasi di bagian ini. Maka beliau nanti akan klik di bagian ini ya, bagian notifikasi ini. Kemudian nanti dari Bapak atau kepala sekolah ketika klik di bagian notifikasi ini akan ada notifikasi bahwa atas nama kita ini mengajukan perubahan terhadap isian dokumen tidak lanjut. Nah, selanjutnya ini kita dari kepala sekolah ini akan menerima pengajuan. Kalau misalkan ini menerima pengajuan, maka kita harus mengulang penilaian Anda di dokumen tidak lanjut dan dokumen refleksi tidak lanjut. Nah, jadi setelah diterima, berikutnya kepala sekolah ini melakukan penilaian kalau misalkan sudah diajukan perubahan ini. Nah, setelah di akunnya dari kepala sekolah dilakukan persetujuan dan juga penilaian, maka barulah di akun guru nanti bisa dilanjutkan. Kemudian barulah nanti di sini kita akan bisa mengerjakan yang di sini. Nah, setelah di sini dinilai, ini kan kita awalnya belum dinilai tapi kita sudah lanjut ke sini kan. Jadi kita melompat nih. Kalau di sini sudah dinilai, maka berikutnya di sini nanti kita tinggal mengisikan yang di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur mengisi di sini, maka itu nanti insya Allah akan menjadi draft ya. Jadi kita nggak perlu mengisikan ulang dari awal gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah selesai, ini diisi kepala sekolah dari akunnya, kemudian kita lanjutkan mengisi.
Kemudian setelah kita selesai mengisi, kita klik di bagian halaman depan ini ya, maka di sini nanti sudah akan berubah menjadi 100%. Kalau 100% otomatis ketika dimigrasikan ke e-Kinerja BKN, kita nanti sudah fix ya teman-teman. Oke, itulah solusi yang mungkin bisa kalian coba diskusikan dengan kepala sekolah.